di Bapil bahas film bersama Disasha dan dia Bagas. Gue suka hari ini. Betul. Karena kita hitam putih. Lu pakai lu pakai putih, gue pakai hitam, tapi tetap ada putih-putihnya, tetap ada hitamnya. Kenapa ini? Untuk menyambut apa? Menyambut apa? Nggak Menyambut ada sih. film Bila Esok Ibu Tiada. Jelek banget ini sumpah. Minimal bagus, minimal biar nggak usah pakai bridging gitu kalau bridging lu jelek. Tapi, nah ngomong-ngomong soal jelek, nah gue juga mau tahu nih apakah film ini menurut lu bagus atau jelek Bila Iya. Esok Ibu Tiada. Tapi jangan diterusin dulu karena kita harus Bapil bersama, bahas film sama-sama. Nih, kamu tuh kemana aja sih Mbak teleponin dari tadi, kenapa nggak diangkat-angkat? Mas kamu nggak tahu kemana, Mbak kamu juga nggak tahu kemana. Ibu tuh hari ini ulang tahun loh. Masa nggak ada yang nemenin sih? Kadang-kadang aku nggak tahu harus bagaimana dan berbuat apa saat menghadapi anak-anak. Terutama ketika mereka lagi bertengkar. Tapi kan kita nggak tahu orangnya kayak gimana, bisa langsung percaya apa nggak bisa langsung gitu. Iya, 2 minggu, sebulan lo ngarepin gue berhenti kerja. Sekalian aja kamu aja yang ngurusin. Aku juga nggak masalah kok Mbak. Aku emang gini, Mbak ini emang pikir selama ini aku tuh nggak pernah kooperatif ya. Mbak, biasanya kamu tahu semuanya? Gue udah bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu Rangga. Mau sampai kapan kalian bertengkar? Tapi aku selalu ingat, selalu mengatakan jangan batasi keikhlasan dan kesabaranmu. Jagalah dan jalanilah kehidupanmu dengan ikhlas dan sabar yang tanpa batas. Tidur yang nyenyak ya suamiku. Film Bila Esok Ibu Tiada berfokus pada kehidupan seorang ibu bernama Rahmi yang diperankan oleh Christine Hakim dan keempat orang anaknya, yaitu Ranika yang diperankan oleh Adinia Wirasti, Rangga yang diperankan oleh Fedi Nuril, Rania yang diperankan oleh Amanda Manopo, serta Hening yang diperankan oleh Yasmin Nepper. Setelah sang suami Haryo meninggal dunia, ia harus berjuang sendirian membesarkan anak-anaknya. Kehidupan yang dijalani Rahmi tentunya tak mudah. Dengan penuh pengorbanan, Rahmi berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sepeninggal suaminya, Rahmi juga berjuang keras menjaga keharmonisan keluarga. Rahmi digambarkan sebagai sosok ibu yang selalu memprioritaskan kehidupan anak-anaknya. Kecintaan Rahmi sebagai seorang ibu bahkan membuatnya kerap mengabaikan kesejahteraan pribadinya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Rahmi merasa anak-anaknya semakin sibuk dengan urusan masing-masing. Sikap anak-anaknya seolah menunjukkan mereka tak lagi membutuhkan kehadiran dan kasih sayangnya. Berbagai konflik di tengah 4 bersaudara tersebut juga perlahan bermunculan. Si sulung yang kini menjadi tulang punggung keluarga perlahan menunjukkan sikap otoriter terhadap adik-adiknya yang membuat perpecahan di antara mereka. Di tengah kekacauan itu, Rahmi tetap setia menjalani peran ibu dan mencintai mereka sepenuh hati. Rahmi terus berupaya agar keempat anaknya bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling mendukung. Hingga suatu ketika, 4 bersaudara tersebut harus menghadapi takdir kehilangan ibu untuk selama-lamanya. Keadaan tersebut membuat mereka harus merenung dan beradaptasi dengan keadaan. Ya, tadi merupakan kurang lebih banget sebuah sinopsis dan juga trailer untuk film Bila Esok Ibu Tiada. Sebelum memulai, gue pengen notice dulu kali ya. Karena seinget gue film ini tuh hadir gak lama dari film How to Make Millions Before Grandma Die. Iya benar. Iya kan? Benar. Dan ini cukup lumayan lama di bioskop. Iya. Gue iya lagi. Iya kan? Dan Banyak posternya kan? Betul. Tapi ini sebuah fun fact kayak gue belum nonton. Jadi hari ini gue bakal nanya-nanya tentang dia. Lu nonton di Netflix waktu itu ya? Betul. Udah tayang di Netflix tanggal 20 Maret 2025. Nah, buat yang mau nonton langsung ke Netflix aja nonton. Betul. Dan abis itu ke Bapil. Betul. Gue tahu review dia. Mungkin gue juga bisa nonton juga ntar di Netflix. Nah, terus satu hal juga yang gue notice sebelum review, karena yang gue lihat tone posternya itu mirip juga sama How to Make Millions Before Grandma Die kan, Bila Esok Ibu Tiada. Udah gitu ngomongin figur ibu gitu loh. Yang ini beneran ibu tapi ya bukan nenek ya? Beneran ibu. Oke. Gue waktu itu baru nonton setengah doang lagi yang How to Make Millions Before Grandma Die. Lu nonton di mana? Netflix udah ada waktu itu. Oh iya. Cuman awal-awal doang dan menurut gue membosankan. Memang pacingnya slow pace banget sih. Jadi membosankan ya. Iya. Drama keluarga. Drama keluarga. Dan memang makanya kan pas gue review, gue juga
tantangan buat gue karena gue bukan penonton drama kan. Iya, Gue reviewnya bingung dan nontonnya juga agak-agak Iya. gitu. Walaupun Kayak agak ngantuk ya. iya, walaupun air mata lelaki turun juga di akhir film gitu. Nah, gue pengen tahu juga nih dari film Bila Esok Ibu Tiada. Nah, personally pun menurut lu gimana filmnya secara overall? Kalau lu sudah menangis di yang How to Make Millions Before Grandma Die? kalau gua hampir Hampir. tidak jadi menangis tapi. Oh, bentar. Hampir nangis cuma lu nggak jadi. Iya, kayak kenapa sedihnya nanggung? Sedihnya Kenapa? nanggung. Iya, nanggung banget. Mungkin penyakit ini guys, penyakit terlalu banyak karakter. Masa sih? Iya. Masa banyak karakter? Emang anaknya tadi kita sebut udah berapa? Ada Empat 4. Ranika, Rangga, Rania, Hening. ya? Hening ini cewek-cewek sih? Cewek Yasmin. Cewek ya? Si Yasmin Apper ya? Ah, Yasmin Apper ya? Namanya Hening ya? Iya, satu-satunya anak cowok di keluarga itu cuma si Rangga yang diperankan sama Fedi Nuril. Dan Fedi Nuril di sini beda banget cuy. Bedanya Beda banget. dalam Dia kan apanya? selalu digambarkan dengan sosok yang seorang lelaki yang selalu menikah 2 kali kan. Betul. Itulah kenapa ada satu imam dua makmum. Nah, di sini dia hanya menikahi satu wanita Wow. dan kayak workless gitulah. Workless. Ini pengangguran. Ya, dia sebenarnya musisi, cuman nggak gimana ya, musisi tapi tidak terkenal gitu. Wow. Di sini Mengingatkan teman saya tuh ada namanya Rangga, musisi tidak terkenal tuh. Kok persis? Iya, jadi yang menghidupi rumah tangganya tuh istrinya. Jadi istrinya cuman kayak ngedukung terus kayak ngerasa capek gitulah sama si Rangga ini. Si Rangga ini punya lagu sendiri juga. Rangga ini namanya Ya, makanya kan saya bilang Rangga namanya. Jangan lupa saksikan Ulti Rangga dan Mugi Sukuyomi ya, ada di Ulti itu. Ya makanya gua nanya dia punya lagu sendiri nggak? Punya, dia selalu mau dia bikin lagu sendiri gitu tapi belum nemu label yang inilah Yang ingin mengakuisisi dia. Ya, Genrenya apa genrenya? Nah itu nggak diceritain Oh nggak diceritain di situ? Oke, Nggak. mungkin itu salah satu kekurangannya. ya. Tapi sebelum kita masuk ke karakter masing-masing, Iya. kita harus break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film, masih di Bila Esok Ibu Tiada. Nah, tadi terakhir bahas si Fedi Nuril sebagai Rangga. Coba lu silakan dijelasin lagi, mungkin ada anak lain atau lu pengen menjelaskan karakter si Rangga nih kayak Iya, mana? si Ranika sih yang sangat menonjol di sini. Ranika diperankan oleh Adinia Wirasti. Adinia Wirasti ya? Adinia Wirasti. Ya seperti yang kita tahu lah dia memang aktris senior. Betul. Banyak perannya di sini lah. Jadi kayak lebih kelihatan sebenarnya si Ranika ini sebenarnya dibanding ibunya ya. Itu anak pertama. Anak pertama. Oke. Sebenarnya di cerita ini ngambil ceritanya itu yang dekat sama kita lah, kayak sosok anak pertama yang selalu jadi tulang punggung, selalu mentingin keluarganya terlebih dahulu tuh dibanding dirinya sendiri. Si Ranika. Kayak ini ya, Ciko Kurniawan di Satu Kakak Tujuh Iya, Ponakan ya. betul kayak begitu. Dia merasa semua beban keluarganya harus dia tanggung sendiri gitu. Jadi dia tidak melihat adik-adiknya tuh cuman ya lu gue udah usahain lu harus nurut sama gue kayak gitulah, mulai otoriter kayak gitu. Di awal film nih sebenarnya diceritakan mereka tuh kayak keluarga cemara pas masih ada bapaknya, Slamet Raharjo. Masih inilah. Ya masih bercanda-canda, Iya, ngumpul di ruang tamu berdua berame-rame. Iya, berenam gak sih? Ya, berenam. Nah, sayangnya Slamet Raharjo di sini main bentar banget, coy. Oh iya. Cuman di awal karena film. Karena dia meninggal ya Iya, di sini. bener-bener cuma di awal film cuman adegan si Yasmin itu lagi ngobrol sama si Slamet Raharjo. Terus mereka berkumpul berenam, hahihi, terus si Slamet Raharjo tidur. Siapa tadi? Haryo ya kalau nggak salah dah dia namanya, perannya di situ. Tidur terus Haryo, iya. terus anak-anaknya lanjut main di luar. Itu BTW anaknya pada gede-gede di situ ceritanya pas awal-awal. Main di luar lagi main Uno staccato tuh kan. Oh beneran main Uno. Uno Stack. Iya, kayak gitu lagi main. Nah, terus mereka berisik, terus si bapaknya tuh nggak bangun gitu. Pas dibangun, kan berisik di luar, terus dia nggak bangun gitu. Terus bapaknya di kamar? Di kamar sama ibunya lagi tidur, ibunya bangun pas denger berisik, terus bangunin bapaknya. Nah, udah meninggal. Udah Itu gitu di awal doang, film ya? di awal film. Abis itu langsung title-nya, Bila Esok Ibu Tiada. Kayak ya Allah sebentar sekali. Oke. Langsung abis itu jam ke 3 tahun kemudian.
Oke, mereka udah pada makin gede. Oh, Ya. tapi pas di sebelum 3 tahun kemudian itu aktornya udah Amanda Manopo, Iya, Fanny sudah, Nuril, sudah. Yasmin Nepper itu masih. Heeh, sudah. Udah Oke, Dina Wira sih segala macam. Ya udah tiba-tiba 3 tahun kemudian bless. Adegannya apa tuh? Adegannya adalah ibunya bangun tidur di hari ulang tahun ibunya. Oke, tapi ibunya sudah terlihat lebih tua Iya, karena udah kan tua, terus sininya atau sudah matanya sakit hitam. gitu Udah kan? sakit, Iya, udah sakit. Ya udah hitam sininya, udah Christine terlihat lah. Hakim Ya, make upnya sudah terlihat. Tapi Christine Hakim di sini menurut gue berhasil memerankan seorang ibu yang ibu banget gitu loh. Oke. Yang apa sih namanya sangat Ngangon. cinta anaknya. Ibunya tuh hangatnya berasa. Iya, gue berasa karena kita biasa ngelihat dia di film serem. Gue sih gue Iya, betul. personalnya Ha. sering lihat dia di film horor. Nah di sini dia jadi ibu yang Atau fierce lah. ya, terus Di ngeliat ibu sini, di sini sangat baik gitu. Akhirnya gitu kan kita Iya. mendapat kehangatan. Iya, kayak agak aneh sih, karena mukanya dia tuh, lu tahu kan mukanya Bu Kristi Tahu. Hakim tuh kan tegas ya. Yes, tegas. Nah, ini enggak, dia sosok ibu yang menyembunyikan lukanya karena ditinggal sama suaminya. Kalau dia tuh sebenarnya rapuh, dia tuh sangat bergantung sama suaminya. Jadi dia pura-pura tegar aja di depan anak-anaknya, padahal 3 tahun itu masa-masa sulitnya dia karena kehilangan suaminya. Tapi gue mau nanya dong, maksud gue, oke, itu kan dari sisi Bu Christine Hakim ya, alias si ibu ya. Heeh. Kalau dari anak-anaknya pas sudah 3 tahun kemudian itu mereka ada konflik kayak atau berantem kah atau betul. akrab kah? Betul, sudah mulai konflik. Jadi pas Oke. hari ulang tahun ibunya itu, mereka semua lupa. Lupa apa? Oh, lupa kalau hari ulang tahun. Iya. Di sini ada satu sosok, gue lupa namanya siapa, itu jadi adiknya si Ibu Christine Hakim ini. Oke. Ibunya. Cewek cowok? Cewek. Cewek. Jadi dia yang selalu dengerin keluh kesahnya si ibu inilah. Namanya siapa sih? Nggak ada? Nggak Atau ada, ibu nggak ada, aja? cuma tante doang lagi. Si Christine Hakim itu namanya? Ibu Rahmi. Nah, yang inget tuh cuman adanya itu, dia datang bawain kue, bawain tumpeng. Nah, si ibunya tuh nungguin anak-anaknya pulang, nggak Nggak ada yang pulang-pulang. pulang. Berarti udah pada kerja semua lah. Si Udah Fedi pernah kerja. Nuril. Fedi Nuril itu. Rekaman di studio ya, Ya, tahu banget gue ya. Gue paham banget dah pokoknya. Jadi dia kayak, Iya. istrinya nanya mau ke rumah ibu jam berapa, nanti dulu aku lagi dapat ide sebentar nanggung, katanya malam. Nah, si Rahnika juga, kita panggil Nika aja ya. Nika. Dia itu juga lupa. Di sini ada Bayung Wong BTW. Ngapain deh? Dia Rahnika itu kayak kerja di semacam agensi gitu lah. Oh Agensi beneran iklan. Baimong jadi Baimong? Bayung jadi nggak jadi Kevin. Oh Kevin namanya. Kevin! Gue kira jadi Baimong beneran. Tapi di Oke, sini oke. jadi kayak cowok-cowok Orang green flag. tajir. Iya. bener-bener. Oh justru green flag. Green flag abis dia di sini. Dia pacarnya. Belum, jadi baru klien tapi dia kayak menunjukkan rasa suka ke si Nika ini. Nika, iya, Si Ranika ini. Udah deh gitu, jadi pas itu lagi mau diajak dinner bareng sama si Kevin, terus dia ditelepon sama tantenya kalau hari ini ibu ulang tahun loh. Oh ya Allah, aku lupa segala macam. Udah mulai ada konflik Malam-malam di situ. tuh. Malam-malam mulai konflik di situ, dia bingung. Konfliknya gimana cara Nah. mereka meng-capture konfliknya itu? Nah, konfliknya adalah ketika mereka udah lupa nih, semua anaknya lupa, terus kumpul berantem lah. Di ruang Nah, tamu? iya di ruang tamu. Oke. Si Ranika itu kayak mulai nyerocos kayak kamu ingat ulang tahun ibu tapi nggak ingetin kita di grup. Jadi kayak nyalahin, saling menyalahkan gitulah. Paham. Kayak, gue kesel banget sih sebenarnya di sifatnya Ranika di sini, kayak semua dia dulu juga lupa tapi dia nyalahin orang lain. Iya, Itulah paham. sifat anak pertama. Ingat anak pertama, dia tidak mau disalahkan. Oke. Gitu. Nah ya udah, nah terus kumpul mereka, nah si Ranika mulai kayak nyindir gitu. Kenapa dia nyindir apa? Nyindir si Amanda Manopo, dia siapa tadi? Gue lupa namanya. Rania. Kan dia aktor kan? Yes. Oh dia aktor? Iya aktor, ceritanya di sini tapi aktor FTV doang kayak gitu. Mulai nyindir kerjaannya dia, terus nyindir kerjaannya si Fedi Nuril, si Rangga. Dia nyindirnya tapi lewat si Hening. Kamu kuliah yang bener ya biar dapat kerjaan yang jelas. Biar nggak kayak Rangga ya. Biar Bercanda mas. biar dapat kerjaan yang jelas, terus mulai menurut Mbak aktor dan musisi itu pekerjaan yang nggak jelas gitu lah, mulailah berantem lah di tempat makan itu. Nah, tapi ibunya nggak ikut kayak Diem. ibunya nggak kayak cukup gitu, Nah, ibu. cuman sayang anak-anak ini ulang tahun ibu, boleh nggak kita jadi jangan berantem gitu. kayak gitu. Yang lo bilang berasa hangatnya Iya. tuh mau situasi seintens apapun, ibunya berusaha untuk cool Tenang, down. cool down. Ya, Itu tuh sangat berasa sih, sampai akhirnya kesel tuh serangganya pulang.
Udah aku cukup, ayo kita pulang gitu sama istrinya. Bu gitar. Enggak. Yaudah, gue pengen nanya tentang teknis, tapi sebelum itu kita break dulu. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Kembali lagi di Bapel Bahas Film. Masih di Bila ya, Bu. Bila esok ibu tiada. Bila ibu Bila esok esok ibu tiada. Bila esok ibu tiada. Ya oke. Tadi terakhir ngomongin scene intense. Gue pengen bahas teknis. Tadi kan lu bilang scene intense itu gue pengen aja tercapture-nya seperti apa. Apakah kayak semacam satu take, satu shot. Satu take, satu shot. Kayak itulah salah satu scene yang menurut gue oke di film Dua Garis Biru itu. Iya, muter. Oh, muter dia? Iya, muter. Tapi ada yang cut juga sih, nggak di-combine lah. Di-combine ya. Iya, di-combine di sini. Di sini ada Christo Immanuel lagi nih. Apa Brian Immanuel? Rich Brian nih, ada dua. Bukan. Christo Immanuel kakak tingkat gua. Bukan. Siapa? Yang suaminya Felicia. Nggak tahu gua. Gue lupa lagi namanya. Immanuel, gue taunya Immanuelnya doang. Gue lupa nama panjangnya siapa. Okay. Ada dia. Bener-bener semua di sini adalah aktor grade A. Kalau lu lihat pasti, gue tahu dia. Berarti mahal di budget aktor. Biarpun banyak, sebenarnya guys di film ini biarpun banyak banyak tokoh yang diceritakan, maksudnya tergambarkan dengan baik asal-usul mereka sih. Yakin lo? Iya. Berarti dari anak-anaknya juga? Iya, semua satu-satu diceritain sih. Diceritain semua tuh? Diceritain kerjaannya, bukan diceritain kenapa dia akhirnya bisa begini, kenapa dia... Iya. Maksud gue setidaknya kan background karakter masing-masingnya diceritakan baik. Iya, diceritakan. Si Ranika jadi salah satu sales termuda agensi yang mendapatkan banyak klien, terus si musisi yang belum dapat label, si Rania aktor FTV yang nggak main-main film. Oh gitu, oke. Terus si Hening yang masih kuliah. Oh dia tuh kuliah aja? Dia masih kuliah. Dan mulai masuk pergaulan lah. Tadinya tuh gue mikir, mungkin dia narkoba atau apa, karena pas semenjak bapaknya nggak ada, dia tuh mulai kayak berdandanan metal gitu loh. Oh, imo-imo gitu. Iya, pucet terus pakai choker gitu-gitu. Oke. Nah, dan akhirnya dia ternyata enggak, dia masih bisa menjaga diri. Gitu. Tapi tetap metal. Oke. Lah si Fedi Nuril, gue sebenarnya penasaran sih sama. Cuma Fedi Nuril adegannya cuma main piano, teng buat bikin musik. Piano ya, bukan gitar. Sorry. Kalau gue denger nama Rangga dan musik tuh gitar soalnya. Sorry banget Rangga, kali ini bukan gitar. Oke. Berarti lu berani bilang bahwa karakternya masing-masing tergambarkan dengan baik. Iya. Ibunya juga. Even ibunya yang rapuh, yang selalu bergantung sama suaminya, tiba-tiba kehilangan suaminya, harus tetap tegar di depan anak-anaknya. Ibunya yang ternyata kena vertigo, udah akut, dia harus berobat sendirian, kayak gitu-gitu. Oh iya, berobat ke rumah sakit itu sendirian? Iya, sendirian. Anak-anaknya kan ada adegannya? Ada adegan kayak pas Ranika nelpon adik-adiknya minta keputusan nih, gimana nih ibu, nggak ada yang nganter, aku nggak bisa cuti, yang lainnya nggak bisa. Tuh di situ digambarin sih, kayak sedih banget, kayak fenomena sekarang nggak sih? Ibu tuh bisa mengasuh 4 anak, tapi 4 anak belum tentu bisa mengasuh ibu. Ya. Sedih. Bukan jadi sedih beneran kan lu. Tadi soalnya orang-orang di belakang kamera nggak setuju sama lu. Lu bilang kan filmnya tidak sesedih itu. Tapi iya, nanggung sedihnya guys. Gue nggak ngerti kenapa nanggung sedihnya. Kayak pas ibunya meninggal, kenapa jadi ibunya meninggal duluan ya kita? Iya, nggak apa-apa. Pas ibunya meninggal tuh si Rania lagi ketangkep di polisi. Karena temannya ternyata pemakai. Yang FTV nih, Mun? Iya. Si Amanda Manopo. Temennya, dia keikut keseret ya. Kayak gimana sih kalau misalkan ada yang pesta-pesta gitu kan, suka kebawaan temennya, ya kayak gitulah. Jadi pas di hari itu ibunya meninggal. At the same time Ranianya diseret ke polisi. Nah pas balik-balik ke rumah, ibunya udah dikuburin. Jadi menurut lo konfliknya agak kebagi dua nih, padahal kita lagi sedih di ibu yang meninggal, tapi ada Rania yang kena masalah. Iya, kena masalah. Pas pulang ibunya udah itu, terus si Ranianya nyalain si Ranika lah, kayak ini kan ide Mbak kan untuk nguburin ibu duluan, karena Mbak selalu mentingin diri Mbak sendiri, gitu-gitu. Padahal masih konflik ya? Masih konflik, padahal di situ yang minta dikubur duluan adalah si Rangga. Oh, oke. Tapi gue mau nanya dong, dari 4 anak itu mana yang terlihat paling deket sama ibunya? Antara Rangga,
Hening atau Rania Ranika tuh? Yang paling dekat sebenarnya Hening dan Ranika karena mereka berdua masih tinggal di satu yang rumah yang sama. Hening sama Ranika. Sedangkan Rania yang artis TV itu udah punya kayak apartemen Apartemen. sendiri. Terus si Rangga kan udah punya keluarga sendiri. Oh, dia udah punya keluarga sendiri? Iya udah nikah, dia udah nikah. Oh, ya. Kayak gitu. Jadi puncaknya ketika si Hening marah. Puncak Hening. emosi. Judulnya Hening tapi dia marah tuh. Dia ya? marah. Itu sih enggak, maksud gue terlihat kenapa puncak gitu loh. Iya, pas puncak kan ibunya Hening tuh meninggal. pendiam. Mendiam, dia tuh kayak selalu nurutin, kayak tipikal anak bontot lah. Iya, iya. Selalu Ngikut-ngikut ikut aja, disuruh kakaknya iya aja, nggak bisa nolak, kayak gitu-gitu lah. Sedangkan pas dia marah nih gara-gara apa? Ya? Gara-gara si Ranianya ini selalu nyalain si Ranika. Terus kayak Mbak tahu gak? Gitu. Iya, Kenapa ibu meninggal di pelukannya Mbak Ranika? Padahal aku yang selalu sama ibu, kata dia gitu. Karena ibu tahu ini Mbak gitu-gitu dah. Terus marahin Rania. Mbak juga salah, pas ibu sakit Mbak malah mabuk-mabukan gitu. Wah, di situ Terus tuh Rangganya yang main piano ya buat backsound ya. ada Rangga Fernando Enggak dong. Kesebut beneran lagi. dengan kita Enggak. Aduh, kenapa jadi lucu sih? Tapi lu bilang katanya ada beberapa adegan lucu. Nah, iya. Jadi di sini ada scene di mana kayak zaman dulu, guys. Kayak ngezoomnya tuh ngezoom yang dipaksain gitu, zerrrrt gitu, ngerti gak sih? Zoom dipencet ya, Iya, zoom bukan dipencet, pen yang ke depan. Iya, bukan zoom in, zoom out Bukan kayak track pakai. and Iya. track back, iya. Ini bener-bener kayak di zoom. Gue mikir apa budget alat dikurangi karena aktornya di sini grade Gak A ada semua. apa, dolly ya, dolly. Iya, Masa pakai dolly? iya, bener kayak cuman gitu. Itu lagi adegan apa? Lagi adegan ibunya lagi ngobrol sama adiknya, kalau nggak salah deh, gue lupa deh Oh. di situ lagi. Itu satu. Yang kedua ada adegan di mana si Ranika lagi ngobrol sama si Kevin. Si Adina Oke. Wirasi lagi ngobrol sama Baim Wong. Kalau pas ibunya meninggal kan si Ranika tuh kayak wah hancur segala macem kan, terus ketemu sama Baim Wong. Nah di situ si Baim Wong tuh lagi ngasih kata-kata petuah gitu loh ke Ranika. Cuman kameranya one shoot, guys. One Jadi ke lu fokus ke guanya ngeblur. Padahal yang ngasih petuah gua. Ya gue lagi ngasih petuah, lu tuh cuma diem berekspresi segala macem. Mungkin gini, itu bisa gue bela mungkin. Walaupun gue belum nonton filmnya ya. Mungkin itu tuh ingin menunjukkan ekspresi salah satu karakter major yang ada di filmnya, itu si Rania. Ya Iya, kan? tapi terlalu lama, guys. Oke, paham. Lu bisa tuh shoot. Oke, gue paham. Sedangkan di situ si Kevin juga lagi nangis. Lagi ngasih petuah sambil nangis. iya, Jadi iya. tiba-tiba pas udah tuh shoot berdua, udah fokus berdua, si Kevinnya udah lagi berlinang, udah basah aja tuh di sini. Kayak, aduh sayang banget ekspresinya Kevin nggak kena gitu. Sedangkan di situ lagi si Ranikanya cuma lagi Iya. gitu-gitu doang. Oke, Sedangkan oke. dialognya si Kevin panjang banget, sepanjang itu dan di blur. Kasihan gue sama Baimong di situ. Dia ngoceh panjang-panjang di blur. Oke, itu berarti yang lu bikin nanggung sedih. Iya, sedihnya nanggung. Ketiga, ada adegan di mana si ibunya ini lagi pergi ke Pekalongan. Pekalongan itu makamnya suaminya. Nah, dia tuh kayak lagi mencoba mengekspresikan hatinya lah di Pekalongan tuh. Nah, dia lagi ke pantai, bawa sendalnya ditenteng, ditaruh di sebelahnya, hanyut. Bentar, kenapa jadi lucu ya? Itu bukannya sedih gitu. Gue tuh fokus kan, karena gue fokus dia naruh sendal di situ, gue mikir kok tiba-tiba nggak ada sendal, kok nggak continuity, maksud gue tuh gitu. Oh iya. Gue mundurin lah, guys, karena di Netflix gue mundurin, ternyata Oh, kelihatan hanya tuh. Oke. Tuh ketawa tuh kameramen di sini tuh. gue mikir kenapa Bu Christian Hakim kenapa sendalnya nggak ditaruh agak jauhan gitu biar nggak hanyut. Ibu lagi sedih di situ. Masuk editan lagi. Iya, ibu lagi sedih di situ. Bener-bener lagi kayak ngelempar tanah gitu, guys. Lagi bener-bener galau ngelempar tanah, hanyut sendal ibu hanyut. Oke. Ya Allah, itu lucu banget sih menurut gue. Oke. Tapi overall di sini oke lah untuk ditonton. Iya. Kalau Untuk keluarga penasaran. ya. Betul. Untuk mengingatkan lagi kita peran seorang ibu, kalau semakin besar kita, semakin sibuk kita, jangan lupa lah sama ibu. Intinya sih gitu. Oke. Ya, paling itu sih ya. Sebuah rekomendasi film dari Sasha Bila Esok Ibu Tiada. Bila Esok Ibu Tiada. Ada Netflix, jangan lupa ditonton. Menurut teman-teman gimana? Kita ngobrol di kolom bawah. komentar. Kalau gitu, kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Selanjutnya. Bye-bye. Thank you.